Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beberapa minggu kemudian, kini kehamilan Inayah sudah memasuki usia 10 minggu. Sebelumnya, Inayah sudah menyiapkan beberapa keperluan untuk mereka bulan madu ke London, tapi ternyata dokter tidak mengizinkan. Mengingat usia kandungannya yang masih sangat muda, apalagi perjalanan ke London memakan waktu selama belasan jam dan itu tidak baik untuk perkembangan janin yang masih berumur beberapa minggu. Tak ada rasa kecewa bagi Inayah meski bulan madunya gagal, tapi ia sudah mendapatkan hadiah terindah dalam hidupnya. Nanti masih bisa baby moon, pikirnya. Sesuai perkataan Ibrah saat sebelum mereka menikah, Inayah harus berhenti menjadi sekretarisnya saat ia hamil. Tapi Inayah tidak mengizinkannya mencari sekretaris baru. Kalaupun ada yang menggantikannya, haruslah laki-laki. Betapa lemah dirinya menghadapi kehamilan ini. Setiap pagi ia selalu mengalami morning sickness, mual, muntah, tak berselera untuk menyentuh makanan, bahkan untuk minum saja ia enggan karena air putih terasa pahit di mulutnya. Semenjak mengetahui kehamilan Inayah, Ibrah jarang sekali menyentuhnya. Meski sangat ingin, namun ia harus menjaga Inayah. Ia tak mau egois, terlebih melihat keadaan istrinya yang seperti itu. Ibrah juga jarang meninggalkan Inayah. Ia tetap selalu berusaha untuk ada di samping istrinya. Jika ada hal yang sangat penting, Ridwan yang datang ke rumah untuk membawa pekerjaan itu. Dalam 1 minggu, paling hanya 1 kali lelaki itu pergi ke perusahaan karena ada meeting penting yang tak bisa ia tinggalkan. Padahal sebenarnya Inayah tidak masalah jika ia ditinggalkan karena Mama Diana juga cukup memberikan perhatian kepadanya. Inayah tak pernah menyangka ternyata Mama Diana yang merupakan ibu tiri suaminya itu sangatlah baik kepadanya. Seperti pagi ini, Ibrah harus benar-benar pergi ke perusahaan. Ada koleganya yang ingin bertemu. Tak mungkin kan pertemuan itu dilangsungkan di rumah. "Kamu gak apa-apa kan aku tinggal?" tanya Ibrah sekali lagi saat Inayah memasangkan dasi di lehernya. "Enggak mas, kamu udah mandi kan?" Ibrah mengernyitkan dahinya. Pertanyaan apa itu? Masa iya dia pergi keluar rumah bertemu kolega tanpa mandi? "Udah dong sayang, kenapa kamu nanya gitu? Wangi kamu aneh mas." Setelah memasangkan dasi itu, ia menutup hidungnya. Ibrah sudah paham, ia tak mau ambil pusing. Sudah pasti ini karena pengaruh kehamilannya. Bukannya dulu kamu paling suka sama wangi aku?" Ibrah mendekatinya, semakin dekat hingga Inayah terduduk di ranjang. "Jangan dekat-dekat mas, aku mual." "Tega banget kamu, gak bolehin aku dekat. Di luar sana banyak wanita yang ingin sekali berdekatan denganku." "Biarin, coba aja kalau mereka berani," tutur Inayah dengan nada kesal sambil menarik pelan jas lelaki itu. Lalu Ibrah turun dan berlutut di hadapan Inayah. "Anak ayah baik-baik ya, jangan bikin bunda kamu mual terus." Ia berbicara mengarahkan pandangannya pada perut Inayah, mengusapnya pelan. "Mas, aku ikut kamu ya." Pandangannya beralih pada wajah Inayah. "Apa kamu bilang?" "Aku mau ikut mas, aku bosan di rumah." "Jangan aneh-aneh, istirahat aja di rumah, besok kita jalan-jalan." "Tapi besok aku mau ke rumah ibu mas, boleh?" "Boleh, apapun yang kamu mau aku turutin," jawab Ibrah masih berada di posisinya. Inayah menarik pelan kerah jas yang dikenakan Ibrah, kemudian mendaratkan ciuman bergairah di bibir suaminya. Bukan Ibrah namanya jika tidak membalasnya dengan penuh nafsu. Inayah terbaring pasrah kala Ibrah sudah berada di atasnya.
Jas yang Ibra kenakan kembali dibuka oleh istrinya. Begitu juga dengan dasi yang sudah terpasang rapi. "Aku mau kamu pagi ini, Mas," bisiknya pelan. "Sebentar sayang, aku hubungi Ridwan biar meetingnya ditunda 2 jam lagi." Inayah tersenyum menang kala berhasil menahan Ibra untuk menunda pergi ke perusahaan meski hanya 2 jam. Setelah itu, Ibra kembali mendekat. Ciuman panas di atas ranjang pun berlanjut. Tangan mungil Inayah melepas satu persatu kancing kemejanya dan membuang ke sembarang arah. Jujur, Ibra juga sangat merindukan kehangatan ini. Kehangatan yang hanya bisa ia dapatkan saat memasuki istrinya. "Kamu mulai nakal sayang," ucapnya dengan seringai mesum, dan Inayah menyukai itu. Ia suka semua yang Ibra lakukan untuknya tanpa terkecuali. Ibra selalu berhasil membuatnya bahagia di atas ranjang. Desahan demi desahan ia keluarkan, menambah gairah mereka pagi itu. "Hati-hati ya Mas," ucapnya saat Ibra akan memulai. "Pasti sayang." Setelah percintaan panas mereka, Inayah tertidur lelap. Ya, ia benar-benar kelelahan. Ibra berbaring miring untuk memandangi wajahnya sebentar sebelum beranjak ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, ponsel Ibra yang tepat berada di samping Inayah terus berdering membuat tidurnya terganggu. Menatap nama yang tertera di ponsel, Inayah langsung menerima panggilan itu. "Bos, lama banget sih loh, mereka udah on the way ke perusahaan." "Maaf Mas Ridwan, Mas Ibranya lagi mandi." "Hei Inayah, ya ampun masih mandi, udah 2 jam lebih loh." "Iya Mas, nah itu udah selesai," ucapnya kala melihat sang suami keluar dari kamar mandi. "Oh iya, oke, thanks Inayah." "Ridwan?" tanya Ibra sambil mengeringkan rambutnya yang basah dengan handuk kecil. "Iya Mas, katanya kolega kamu udah dalam perjalanan. Cepetan Mas." "Udah, nggak apa-apa, santai aja. Tadi kamu yang nahan aku, sekarang malah diburu-buru." Inayah tak menjawab apapun, ia hanya menampilkan cengirnya. Ia akui keterlambatan suaminya pagi ini disebabkan oleh godaannya. "Mas, ambilin handuk aku dong." Inayah masih menutupi tubuh polosnya dengan selimut. "Nih, kamu gak apa-apa? Perut kamu gak sakit kan?" Ibra khawatir mengingat pagi ini mereka melakukannya beberapa kali dengan berbagai cara. "Enggak kok Mas, aku mandi ya." Setelah mengenakan jubah mandinya, Inayah berlalu ke kamar mandi. Tak mau berlama-lama, ia menyelesaikan mandinya dengan cepat. Keluar kamar mandi, Inayah melihat Ibra yang sedang kesusahan memasang dasinya. Segera ia dekati dan melakukan tugasnya. "Jangan digoda lagi ya sayang," ucap Ibra sambil tersenyum. "Enggak kok, udah cukup tadi," jawab Inayah malu-malu. "Aku pergi ya, nggak lama kok. Setelah selesai, aku langsung pulang." Lalu mengecup kening Inayah. "Iya Mas." Setelah mencium tangan Ibra, ia beralih mengecup pipi. "Hati-hati Mas," ucapnya. Lelaki itu sudah berjalan hingga ke pintu kamar dan kemudian berbalik. "Kamu jangan sampai nggak makan ya. Kalau ada makanan yang kamu mau, bilang aja sayang, nanti aku beli." "Iya Mas Ibra sayang." Dengan berat hati, Ibra harus meninggalkan Inayah hari ini. Saat Ibra menuruni anak tangga, ia mendapati Mama Diana yang sedang bersantai di ruang keluarga. "Mama, aku nitip Inayah ya." "Titip? Emang dia barang apa dititip?" "Udah, kamu tenang aja. Sekarang dia pusing, mual nggak?" Enggak mah, cuma kelelahan." "Emang ngapain dianya sampai lelah begitu?" Mama Diana terus bertanya. Ibra tidak menjawab, hanya memberikan senyum tipis. "Aku pergi mah," ucapnya saat melangkah menuju pintu utama.
Setelah Ibra pergi, Mama beranjak ke dapur. Bi, tolong siapkan segelas teh hangat dengan perasan lemon ya untuk Inayah. Baik, Nyonya. Setelah membersihkan diri, Inayah ingin keluar kamar. Berdiam diri di kamar, tidak melakukan apapun akan membuatnya semakin bosan. Mumpung sedang tidak pusing dan mual, ia pun segera melangkah keluar dan saat membuka pintu dikejutkan oleh Mama Diana yang sudah berada di hadapannya, membawa segelas lemon tea hangat. Mama, baru aja Ina mau turun. Gimana keadaan kamu hari ini? Mama Diana langsung masuk meletakkan gelas di atas meja. Lumayan enakan, Mah. Mama Diana menggeleng saat melihat tempat tidur yang bentuknya seperti kapal pecah, bantal dan sprei yang berserakan. Seketika langsung paham maksud dari perkataan Ibra tadi. Ternyata inilah penyebab Inayah kelelahan. Inayah menggaruk kepalanya yang tidak gatal, seperti tertangkap basah. Ia benar-benar malu sekarang. Diminum tehnya biar mualnya berkurang. Kamu mau makan apa, Nak? Nanti biar Mama suruh Bibi masakin. Iya, Ma, makasih. Makan apa aja boleh kok. Lagi nggak kepingin apa-apa. Tapi pagi tadi cuma sarapan roti ya. Mana ada gizinya. Seleranya cuma roti, Mah. Ibra benar-benar terlambat sampai ke perusahaan hari ini. Koleganya sudah menunggunya selama 30 menit. Sesampainya di ruang meeting, ia hanya menampilkan senyumnya tanpa merasa bersalah sedikit pun. Sementara Ridwan sudah kehabisan kata memaparkan alasan apa yang membuat petinggi perusahaan itu bisa terlambat. Lihat saja setelah ini, Ridwan pasti akan mengomel. Meeting berlangsung selama 1 jam lebih. Ibra tanpa sekretaris membuat Ridwan lebih repot karena sudah 2 bulan ini ia juga harus mengambil alih pekerjaan Inayah. Mulai dari menyusun jadwal, menyiapkan ruangan meeting sebelum dimulai, dan juga menjadi notulensi dalam meeting. Sampai kapan sih lo nggak mau nyari sekretaris baru? Gue repot banget kalau gini terus, gerutu Ridwan saat mereka hanya tinggal berdua di ruangan itu. Ya udah, lo cari aja, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus cantik kayak Inayah gitu? Justru kebalikannya, yang nggak menarik. Ibra mengangguk lagi, kemudian, yang penting paham dengan pekerjaannya. Lo yang takut tergoda lagi dengan pesona sekretaris atau ini syarat dari bini gue, udah turutin aja. Kalau bisa cowok, lebih bagus lagi. Ridwan memijat keningnya, dibuat pusing dengan Ibra. Oke.